Shalom, selamat pagi. Yuk kita doa bersama ya.
Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih, Kau baik, sungguh berbaik. Kau ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tak terselami jalan-jalan-Mu, selalu membuat kami kagum akan Engkau. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Ajaiblah Engkau, Yesus. Haleluya. Shalom. Ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku. Yesus, kekasih jiwa, ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku. Yesus, kekasih jiwa, ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, kekasih jiwaku. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mengingat-ingat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami, merenungkannya senantiasa, melihat betapa baiknya Engkau, Tuhan. Firman-Mu berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih. Dan setiap kami merenungkan kebaikan-Mu, itu mengangkat iman kami. Engkau Tuhan yang setia. Ketika Engkau sudah mulai pekerjaan baik dalam hidup kami, Engkau akan meneruskannya dengan cara-Mu Tuhan. Engkau menyempurnakannya sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepadamu
yang benar. Kau pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Seringkali banyak bukit batu yang terlalu terjal, gunung yang terlalu tinggi, tapi Engkau membuat kami mampu melewatinya. Bahkan Engkau menggendong kami sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami. Kau mendukung kami. Sayap Raja Wali Kau mengangkat kami terbang melampaui puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan setiap hari. Terima kasih karena Roh Kudus membuatnya menjadi hidup, real, nyata, praktis, applicable dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Siapa nama? Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan
Yesus yang indah yang ku cinta, itu nama yang indah, itu nama yang indah, nama Yesus, itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, arti susah dihiburnya, nama Yesus yang indah yang ku cinta, itu nama yang dahsyat, itu nama yang dahsyat, nama Yesus, itu nama yang dahsyat dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, arti susah dihiburnya, nama Yesus yang dahsyat yang ku cinta, itu nama yang ajaib, itu nama yang ajaib, nama Yesus, itu nama yang ajaib dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya, nama Yesus yang ajaib yang ku cinta, kasih Yesus, haleluya, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, 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 nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, 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 nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus yang membuat kita bisa terus berjalan. Bahkan hamba Tuhan sekali Paulus, ketika dia melayani dan dia dianiaya, dilemparkan ke penjara, didera, mengalami banyak aniaya. Tercatat di Kisah Rasul, pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisinya. Dan Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebagaimana kau sudah bersaksi dengan penuh keberanian. Ayo terus lakukan. Kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita itu sangat kita perlukan.
Ketika Tuhan menampakkan diri, berdiri di sisinya dan berkata, kuatkan hatimu, itu memberi energi buat Paulus. Sekian tahun yang lalu, ya, saya ingat ada masa-masa ketika kuliah, saya agak lalai, sehingga beberapa mata pelajaran itu nggak lulus, ya, harus mengulang. Ada rasa tertuduh, ya, dalam hati. Saya melayani Tuhan, tapi studi saya nggak, ya, normal, ya, kalau dibandingkan dengan teman-teman saya normal. Kami satu angkatan 150 orang, satu jurusan. Kami yang lulus bareng-bareng mungkin sekitar 100 orang lebih. Lulus cukup lama kuliahnya, tapi lulus bareng-bareng, dan itu mayoritas. Jadi sebenarnya nggak perlu merasa terlalu minder, ya, kalau saya renungkan. Teman-teman saya hari-hari ini mereka di posisi yang bagus, ya. Tapi karena banyak beberapa mata kuliah itu bukannya nggak bisa, ya, kurang latihan. Pada masa itu ya nggak perlu cukup tahu, nggak perlu nggak cukup, ya, hanya tahu, tapi harus latihan soal, baru bisa ujian itu bisa lulus. Kalau nggak sangat sulit. Suatu ketika saya sedang berdoa, ya, saya lupa momennya apa, ya, tapi terus Tuhan menampakkan diri. Saya melihat dalam vision, saya sedang duduk di meja belajar, dan Tuhan di samping saya itu ngajarin saya, Dia nunjukin saya. Wow, itu saya nangis waktu lihat itu. Sepertinya Dia mau bilang, aku selalu ada di sampingmu. Ayo, kamu bisa lakukan itu. Itu menyembuhkan luka dalam hati saya. Karena saya percaya bukan rencana Tuhan, ya, untuk kita gagal atau kita lalai. Tapi untuk kehendak Tuhan itu terlaksana, perlu ada kerjasama dari kita. Ada kehendak bebas kita. Kita perlu tidak hanya mengatakan mau, tapi kemudian melakukan apa yang memang harus dilakukan. Ya, saya bisa alasan, saya cari uang sendiri, ya, saya harus mencukupi kebutuhan waktu itu, tapi itu bukan alasan sebenarnya, ya. Saya pelayanan, ya, itu juga bukan alasan. Harusnya bisa. Tapi waktu saya dapat vision itu, penglihatan itu menyembuhkan saya, menyembuhkan luka. Sehingga setelah itu saya tidak merasa sesuatu yang jadi beban. Saya bisa cerita dengan bebas, karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita itu sangat penting. Apapun yang kita alami, kesadaran bahwa Dia menerima kita apa adanya, itu perlu ada dalam hidup kita senantiasa. Kesadaran akan kehadirannya yang bersama kita. Kadang-kadang mungkin karena satu dan lain hal, karena kelalaian kita tidak merasakan yang disebut hadirat Tuhan. Bagaimana kalau kita mengalami hal seperti itu? Ada Roh Kudus di hati kita, Dia selalu menuntut di jalan yang benar. Lalu ada hati nurani. Nah, hati nurani itu yang mengingatkan kita, menunjukkan, ya. Ada ayat yang mengatakan, jika hati nurani kita, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya. Dan kalau kita tahu bahwa kita dalam rencana, kita ngerti apapun yang kita minta, Dia kabulkan. Jadi kalau ada tuduhan di hati, ya, coba teduh, renungkan. Mungkin ada persimpangan jalan yang kita lewati dan kita salah mengambil arah. Ayo balik, minta ampun. Darahnya lebih dari cukup menyucikan kita. Pernah nggak renungkan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus itu sudah mati buat kita di kayu salib?
Darahnya itu menyucikan, melayakan kita. Dikatakan di surat Korintus bahwa ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Nah, itu 2000 tahun yang lalu. Kita belum lahir, tapi dosa sudah dibayar. Pernah renungkan itu? Jadi dia sudah bayar untuk semua dosa segala zaman. Pernah renungkan itu? Alkitab juga berkata Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa, ketika kita belum ada. Memang ada kehendak bebas yang diperlukan dari kita, sehingga waktu kemudian kita lahir ke dunia ini, kita bertumbuh dari anak-anak menjadi remaja, menjadi pemuda-pemudi, jadi orang dewasa. Pada titik tertentu kita mendengar kabar baik, Injil diberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ada yang dengar ini waktu dia SD, waktu dia kecil. Ada yang waktu SMP, saya waktu SMA kelas 1. Saya sudah Kristen dari sejak lahir, sudah dibaptis waktu kecil di gereja di mana dulu orang tua saya berbakti. Sampai SMP saya ikut satu sekolah minggu di satu gereja yang wow ya, pakai band ya. Saya senang sekali. Tapi saya belum kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Waktu sampai SMA ya, dengan rambut gondrong, dengan gondrong ribu namanya, saya hadir di satu KKR SMA saya yang adakan, dan pendetanya saya udah lupa khotbahnya apa ya. Sebenarnya saya nggak ingat sama sekali. Teman saya yang bilang nama pendeta itu siapa, tapi yang saya ingat dia tantangannya persisnya seperti apa saya lupa. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya mengerti itu tantangan terima Tuhan Yesus. Dan saya satu di antara sekian orang yang berdiri. Nah, ketika saya memutuskan terima Tuhan Yesus, Alkitab berkata saya menjadi anak-anak Allah dengan teman-teman yang lain. Belum mengerti lebih lanjut, tapi saya sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus. Dosa saya sudah diampuni. Saya menjadi benar diri di hadapan Allah Bapa, dan saya boleh panggil dia Abba Bapa. Tapi nggak ada follow up waktu itu, jadi nggak ngerti harus bagaimana. Beda dengan sekarang, pelayanan gereja yang sistematis mengajarkan bahwa setelah terima Tuhan Yesus, kamu dibaptis, kemudian kamu dipenuhi Roh Kudus, kemudian kamu belajar menjadi murid Yesus. Ada wadah untuk bisa melayani, dan kita bertumbuh terus kenal Tuhan. Kadang-kadang mungkin terpleset, tapi Alkitab berkata 7 kali orang benar dia akan bangkit lagi berdiri. Dan orang yang dikenal Tuhan pun, yang langkah-langkahnya ditetapkan oleh Tuhan, dikatakan kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu janji Tuhan. Kesadaran bahwa dia menopang kita, dia mengasihi kita, itu harus semakin kuat dibandingkan dengan kesadaran akan hal-hal yang lain. Apalagi kalau kita renungkan Kristus telah mati bagi kita, sehingga kita yang hidup ini tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah dibangkitkan bagi mereka semua yang hidup mengasihi Dia. Kalau kita renungkan Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Kalau ini semakin bertumbuh kuat, kita berjalan dalam tuntunan Dia. Kadang-kadang mungkin kita akan merasakan suasana yang barangkali di persekutuan kita rasakan, di gereja kita rasakan.
Karena berkumpulnya orang percaya dengan kehausan, kelaparan, firman Tuhan diberitakan, itu membentuk atmosfer yang menolong kita untuk semakin menyadari, tidak hanya dengan iman, tapi menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu menyentuh perasaan kita, emosi kita, sehingga seringkali tanpa sadar air mata keluar, kita menangis. Kalaupun kadang-kadang mungkin rasanya kering, sepertinya Tuhan itu gak dekat dengan kita. Ayo lihat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Percaya firman itu, pegang firman itu. Jangan bergantung kepada perasaan. Jangan bergantung kepada aku tidak merasakan kehadiranmu Tuhan. Nanti itu akan ikut. Back to the Bible first. Kembali ke firman Tuhan dulu. Baca firmannya. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tentu kalau ada satu kesalahan di hati kita, ya, hati nurani kita ini menunjukkan, ya, minta ampun, clear, beres. Pernah sadar itu? Ketika Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Dia. Ketika Dia berkata, Bapa-Ku yang memberikan kamu kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari tangan Bapa. Coba renungkan ayat-ayat itu, sehingga situasi apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Dia gak pernah tinggalkan kita. Nah, ini berlaku buat semua orang, mau hamba Tuhan, mau orang yang bisnismen seperti Ayub, orang seperti Daniel profesional, orang seperti Yusuf yang kerja di pemerintahan, orang-orang lainnya seperti Nehemia, seperti Musa, hamba Tuhan full timer. Kita perlu kesadaran bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Di Mazmur dikatakan juga di kitab Yesaya, kalau kita gabungkan ayat-ayat tersebut, kita akan menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Kita berharap kepada Dia, kita dikuatkan. Dikatakan juga orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, itu memperbarui kekuatannya seperti burung raja wali. Mereka menjadi lebih muda. Burung raja wali itu ada fase seperti itu. 40 tahun pertama dalam hidupnya, setelah sampai di situ, dia yang memutuskan mau terus apa enggak. Kalau mau terus, dia perlu nyepi, cabutin semua bulu-bulunya, cakar-cakarnya dipatahkan, paruhnya dipatahkan, dan dia tunggu sampai bulu-bulunya tumbuh lagi, paruhnya tumbuh lagi, cakarnya tumbuh lagi, lalu dia bisa hidup 30 tahun lagi. Fase yang kedua, itu orang yang berharap kepada Tuhan. Ada lagunya itu ya. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada pernah, ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang berharap Tuhan, orang yang berharap Tuhan, dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap, orang yang berharap Tuhan, dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang
berbeda. Ada 2 lagu itu, ya, dari kitab Mazmur dan juga dari kitab Yesaya, ya, tentang Raja Wali. Dan itu menguatkan sekali. Kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, nyanyikan lagu itu, ya, baca, renungkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Dia baik bagi kita senantiasa. Firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu besar bagi kami. Engkau Tuhan yang lebih dari cukup. 2000 tahun yang lalu Kau bayar semua di kayu salib. Engkau yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kami yang percaya kepada-Mu dibenarkan. Kau bayar lunas semua. Tidak hanya itu, Kau berikan Roh yang kudus menuntun kami sehingga kami boleh berjalan dalam tuntunan. Kalaupun kami jatuh tidak pernah sampai tergeletak, sebab Engkau menopang tangan kami. Kau mengajari kami untuk menanti-nantikan Engkau, berharap kepada-Mu senantiasa. Dan janji-Mu kami mendapat kekuatan baru. Kami seperti burung Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayap. Berlari tidak menjadi penat, berjalan tidak menjadi lelah. Dan kekuatan baru yang mengalir dalam kehidupan kami senantiasa. Dan kami boleh berkata, Engkau adalah Tuhan yang lebih dari cukup dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan, setiap apapun yang kami hadapi. Kami mau katakan bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang beri kekuatan kepada kami. Sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan yang hidup, El Shaddai, Tuhan kami yang dahsyat, luar biasa, Tuhan yang selalu up to date. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau Tuhan. Semuanya bisa terjadi. Dan bagi kami yang percaya hal itu bisa terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar Kau yang menuntun hidup kami senantiasa, sehingga apa yang Kau janjikan bagi setiap orang percaya bagi kami itu bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami mengangkat tangan kami untuk teman-teman kami yang sakit dan sedang mengalami kesulitan. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu dikirimkan kepada mereka lewat hamba-hamba-Mu, lewat semua fasilitas yang ada, lewat teknologi, lewat rekaman-rekaman di YouTube, di medsos. Roh-Mu yang kudus mengingatkan mereka, menggugah iman mereka untuk bisa bangkit dan meraih apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Dan Tuhan juga pakai kami untuk menyampaikan kabar baik, mendoakan mereka lewat telepon atau tumpang tangan atas mereka masing-masing. Ada kekuatan baru yang mengalir Tuhan, ada pintu-pintu yang dibukakan. Kami berdoa untuk setiap berkat yang sudah menjadi jatah kami sesuai dengan Efesus 1 ayat 3 itu terrealisasi dalam hidup kami. Kami terima yang terbaik, first hand blessing, bukan second hand blessing. Yang utama, yang pertama itu kami dapat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan, lebih dari cukup. Engkau Tuhan yang membuka jalan saat tidak ada jalan. Engkau Tuhan adalah gembala kami, Jehovah Roi. Engkau selalu menuntun kami di jalan yang benar, tidak pernah jalan yang sesat. Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, Sang Damai. Engkau Jehovah Nisi, Tuhan yang berperan bagi kami, panci kemenangan kami. Ucap syukur untuk malaikat-malaikat-Mu yang memagari kami, berkemah selain kami, dimanapun kami berada. Dan karena itu kami tidak perlu takut, karena Tuhan berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Anugerah melimpah atas kami, berkat dari Allah Bapa melimpah atas kami, anugerah demi anugerah dari Tuhan Yesus melimpah atas kami, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada pada kami. Kami menerima favor yang berlimpah-limpah, favor of God, favor of man melimpah atas kami hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.